Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah karena enggak semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai hari pertamanya hari ini dengan sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan menuntut ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya di mana-mana lagi membenahi masalah takwa karena takwa ini berantakan di segala lini kehidupan, bahkan dalam umat Islam sendiri. Saya mengumpulkan 8 anak pesantren lain-lain dan saya tanya, adik sekolah pesantren? Iya Pak. Berapa tahun? 4 tahun. Wah hebat ya. Bapak mau tanya, apa dan berapa jalan menuju takwa? Apa dan berapa manfaat dari bertakwa? Apa dan berapa tanda-tanda takwa? Apa jawabnya? Iya, apa ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 4 tahun sekolah itu. Kita tinggalkan anak-anak pesantren, bapak-bapak 8 orang, orangnya berlainan, masjidnya juga berlainan. Pak, ayo kita ngobrol-ngobrol. Apa? Bapak sekarang umurnya berapa? 60 tahun. Bapak sholat Jumat sejak umur berapa? 10 tahun. Berarti Bapak sudah sholat Jumat 50 tahun, 60 bulan, 2.400 kali. Bapak masih ingat gak setiap sholat Jumat itu Bapak disuruh apa sama khotib? Oh ya, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa, dan tingkatkan takwa. Nah, Bapak 2.400 kali sholat Jumat, setiap Jumat diminta untuk meningkatkan takwa. Sekarang saya mau tanya Pak, apa dan berapa jalan menuju takwa? Apa dan berapa manfaat dari bertakwa? Dan apa tanda-tanda bertakwa? Enggak lebih enggak kurang sama anak-anak pesantren. Iya apa ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 2.400 kali sholat Jumat, enggak tahu. Kenapa kita harus mendalami sesungguh-sungguhnya takwa ini? Coba Bapak lihat nanti akan saya pretel ini bagaimana manfaat bertakwa itu. Ya, nanti setelah itu baru kita pretel satu-satu. Bagaimana tadi kemarin saya bilang bahwa tema saya ini dahsyatnya takwa. Bagaimana enggak dahsyat? Orang bertakwa itu orang yang paling mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Orang kalau sudah mulia di sisi Allah, sudah pasti mulia di sisi manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Coba kalau masjid ini semuanya bertakwa, Masjid Al-Falah bertakwa, masjid sana bertakwa, seluruh orang Indonesia ini bertakwa, adalah orang-orang mulia ya Allah ya Tuhan. Apa enggak hebat negeri ini? Kita masuk yang kedua. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai, menyayangi orang-orang bertakwa. Ali Imran ayat 76. Lah, kalau kita semua kesayangan Allah,
Masjid Al-Falah sana kesayangan Allah, sana masjid seluruh umat Islam Indonesia kesayangan Allah. Apa tidak hebat ini negeri? Apa tidak hebat? Kita sekarang nggak hebat karena tidak bertakwa. Ya kayak tadi aja tuh, ditanya apa tahu nggak tahu. Apa ya? La ilaha illallah. Kita masuk ke tanda nomor 3 dari bertakwa ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan-jalan keluar dari setiap kesulitan. Ya, jalan. Lantas kalau kita sulit, bentok-bentok tuh, periksalah ketakwaan kita. Setelah itu diiringi lagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Ya. Setelah dia keluar dari berbagai baik kesulitan, dikasih Tuhan lagi rezeki enggak terduga-duga. Dia misalnya perusahaan pembangunan aja ada order mendadak, ada order ini ya, enggak diduga-duga. Nah, kalau kita semuanya ini yang selalu mendapat jalan keluar setiap kesulitan, ditambah lagi dengan rezeki enggak terduga-duga di sini, di Al-Falah, di sana, dan seluruhnya. Seluruh Indonesia begitu, apa enggak hebat kita ini, bangsa Indonesia ini? Itu baru berapa tak? Baru 4. Kita lanjutkan lagi. Ya. Ini yang lebih hebat lagi Pak, nomor 5. Tadi 1, 2, 3, 4, nomor 5. Orang bertakwa itu Pak, happy 24 jam. Dari subuh sampai maghrib, happy. Dari maghrib tidur sampai 10, happy. Terus. Enggak. Orang kalau negeri ini happy Pak, itu rumah sakit rumah sakit jiwa itu enggak, kosong. Yang masuk ke rumah sakit jiwa itu orang-orang yang tidak happy. Perceraian rumah tangga tidak ada, tempeleng istri tidak ada, tempeleng anak tidak ada, karena happy. Saya yang bilang bukan, Tuhan yang bilang. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahui oleh kalian, sesungguhnya wali-wali Allah itu aku cabut dari hatinya perasaan takut dan perasaan sedih. Enggak ada takut, enggak sedih. Nah, kalau itu kita kalau perasaan takut dan enggak sedih itu kita belum masuk surga, tapi sudah kayak di surga. Karena di surga nanti itu takut dan sedih itu tidak ada. Jadi kalau di dunia ini kita sudah enggak ada takut, enggak sedih, itu sama kehidupan kita kayak di surga nanti. Baru berapa? Baru 5. Kita lanjutkan nomor 6. Ya. Orang bertakwa itu urusan-urusannya jadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, akan kami bikin urusan-urusannya jadi mudah. Urusan dengan istri, urusan dengan anak-anak, urusan dengan tetangga, dengan atasan, dengan bawah enak, itu enggak ada sulit. Tapi bertakwa dulu. Berapa? Sudah 6 ya. Kita masuk yang ke-7. Orang bertakwa itu sudah pasti akan menjadi ahli sorga. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha. Apakah kamu ingin aku kabarkan? Yaitu bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu Allah telah menyediakan bagi mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya. Sudah 7 boya, apalagi satu-satunya yang nggak bisa dikelecekin oleh pikiran-pikiran setan hanya orang bertakwa. Satu-satunya yang nggak bisa. Situ kan ada alladzi yuwaswisu fi sudurina, tapi orang bertakwa nggak bisa itu diganggu oleh setan. Kenapa? Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasyaitan tadzakaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu kalau datang setan masuk ke pikiran dia begini, enggak. Dia enggak mungkin, dia sadar, dia ingat Tuhan, dia melihat kesalahan-kesalahannya, lantas
memperbaiki diri. Tapi kalau nggak bertakwa, hanyut tuh sama setan tuh sekalian. Sudah berapa? Sudah 8. Jadi ini yang makanya saya bilang tadi dahsyat semua ini, dahsyat semua. Nomor 9, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu, nanti Allah akan mengajarmu. Sama dengan bertakwalah kamu Allah nanti akan jadi gurumu. Bukan kalau berarti Allah jadi guru kita bisa bikin matahari, bisa bikin bulan, bukan begitu. Allah akan membanjiri kita dengan berbagai-bagai ilmu yang kita perlukan untuk menghadapi penghidupan kita sehari-hari di dunia ini. Sudah berapa Pak? Sudah 9. Kemudian nomor 10, orang-orang bertakwa itu mukanya soleh aja, soleh yang nggak ada tampang. Wapendos, tahu Pak wapendos? Wajah penuh dosa. Kenapa? Karena dosa-dosanya yang kecil, ingat Pak ya, dosa-dosanya yang kecil itu ditutupin sama Allah. Wa may yattaqillah yukaffiranhu sayyi'atih. Sungguhnya orang bertakwa itu Allah menutupi kesalahan-kesalahannya itu. Jadi muka ini soleh aja kelihatannya, enggak tampang-tampang wapendos gitu. Sudah berapa? Nomor 10. Kita masuk lagi ke dahsyatan takwa ini yang ke-11. Orang bertakwa itu selalu dibimbing pemikirannya, budayanya, ya, hiburan-hiburan dunianya dan sebagainya kepada yang benar-benar aja, nggak nyelenceng kemana-mana. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'alakum furqanan. Wahai orang-orang beriman, kamu kalau bertakwa akan kasih hadiahi kamu furqan, kemampuan memilah-milah mana yang benar, mana. Kalau dalam hidup kita ini kacau balau apa aja enggak kita pikir-pikirin. Orang bilang begitu, ya orang begitu ya, enggak bisa begitu. Dulu ingat enggak kita? Bung Karno bilang, sesungguhnya revolusi kadang-kadang memakan anak-anak sendiri. Itu ajaran dari mana itu? Bung Karno bilang tuh, sesungguhnya revolusi kadang-kadang harus memakan anak-anak sendiri. Ajaran dari mana? Muhammad nggak bilang begitu. Ya, datang lagi dangdut pantura, kita iyain aja. Karena mereka nggak, apakah Islam itu nggak boleh ini, nggak boleh itu? Ada hiburan untuk orang Islam itu ada. Bapak punya uang 5 miliar, punya istri 4, boleh. Jadi yang hiburan-hiburannya juga menurut yang dibenarkan Allah, pemikirannya menurut yang dibenarkan oleh Allah, semuanya udah itu hanya diberikan kepada orang-orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'alakum furqan. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu bertakwa, saya hadiahi kamu furqan, kemampuan memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Banyak ide-ide pikiran-pikiran di dunia ini. Kalau kita tidak bertakwa, ikut aja. Akhirnya kita juga kelengar nggak karuan. Sudah berapa? Sudah 11. Nomor 12 ya. Kalau tadi Allah menutupi dosa-dosanya. Kalau sekarang Allah menghapus dosa-dosanya. Kenapa? Orang-orang bertakwa ini rajin beristighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada apa-apa saja yang membuat kamu mendapatkan ampunan dari Allah dan apa-apa saja yang membuat kamu akan menjadi ahli surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu di mana ayatnya? Masih di At-Talaq ayat 5. Berapa? 12. Semua yang saya sampaikan itu dahsyat semua itu. Sekarang kita masuk nomor 13. Yaitu orang-orang bertakwa itu nilai pahalanya melebihi pahala orang beriman, apalagi orang muslim. Contoh,
Kalau orang muslim buat satu amalan pahalanya 100, misal orang beriman buat satu amalan yang sama pahalanya 500, kalau orang bertakwa membuat pahala yang sama, amalan yang sama pahalanya bisa 2000. Kenapa? Contoh, ada sebuah kayu jati tinggi 50 cm, gedenya segini. Dikerjakan oleh seorang ahli ukir yang biasa-biasa aja. Habis itu jadi dijual. Berapa lakunya? Cuma 2000. Ada lagi seorang ahli lukis yang hebat lagi dilukis. Dijual harganya berapa? 10.000. Ada pelukis S1 seni rupa. Kayu yang sama dilukis dan laku berapa 100 juta. Jadi kalau orang bertakwa itu beramal tuh dengan dengan betul-betul teliti, nilai pahalanya jadi tinggi. Jadi orang bertakwa itu kalau dia main estafet dengan orang beriman dan dengan orang muslim, dia akan duluan masuk surga karena jumlah pahalanya dia malah mengalahkan orang beriman dan orang muslim. Sudah berapa, Pak? 13. Nah, sekarang kita masuk ke 14 ya. Ke 14. Orang bertakwa itu selalu mendapat kemenangan dalam melawan syaitan dan iblis. Orang bertakwa itu akan selalu, kalau yang tadi itu nggak bisa dikotak-atik pikirannya oleh setan. Tapi kalau sekarang ini menang. Yunajjillahu alladzina taqaw bima fadhihim la yang su'un wala hum yunsarun. Sungguhnya Allah akan menyelamatkan orang-orang bertakwa itu, dan dengan keselamatan dari Allah ini mereka akan mendapat kemenangan, dan dengan mendapat kemenangan mereka akan tidak mampu diganggu-ganggu oleh musuh-musuh Allah. Akhirnya mereka tidak takut dan tidak sedih. Nah, kebetulan suratnya sama dengan nama ini ya, Az-Zumar ayat 61. Udah 14 Bu ya. Sekarang kita masuk nomor 15. Nanti setiap bulan haji akan datang masa berkorban. Bertaburanlah darah-darah korban. Tapi sayangnya 1000 kali sayang. Korban-korban itu hanya akan diterima dari orang bertakwa. Utlu alaihim naba'na adam bil haq id qaraba qurbana tuqbila min ahadim wa lam yataqabbal min al akhir qala laqtulannaka qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ceritakan oleh kamu dengan sebenar-benarnya kisah dua anak Adam tatkala mereka berkorban. Diterima dari yang satu, ditolak dari yang lain. Malah marah si Kabil, aku bunuh kau, katanya sama Habil. Kakak kok marah-marah sama saya? Allah hanya akan menerima korban-korban dari orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Diperkuat lagi la yanalluhum walakin yanallahu taqwa minhum. Allah darah-darah korban itu, daging korban enggak sampai kepada Allah. Yang sampai itu takwanya. Al-Hajj ayat 37. Udah berapa Pak? 15, 16. Sekarang kita masuk selanjutnya. Apalagi orang-orang bertakwa itu Pak ya, kalaulah dimisalkan sebagai orang yang memakai pakaian, bapak-bapak di sini seolah-olah memakai pakaian Sultan Brunei yang mahal itu. Ibu-ibu di sana memakai baju permaisurinya Sultan Brunei. Ya gagah-gagah semua itu, ya. Anzalna ilaikum libasam yuwarri sawatikum warisan wa libatu taqwa zalikal khair. Sungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian-pakaian yang untuk yang bagus untuk menutup aurat kalian. Tapi ketahuilah
pakaian yang paling hebat itu adalah pakaian takwa. Jadi seolah-olah orang bertakwa itu bapak-bapak di sini memakai pakaian gagah, anggun dan indah. Ibu-ibu di sana memakai pakaiannya permaisuri Raja Brunei. Coba kalau yang lalu lalang di seluruh bumi Indonesia ini orang-orang kayak gitu, ya Allah ya Tuhanku, demikian dahsyatnya. Dan yang terakhir ini yang ke-19 ya, fatazawwaju fa inna khairaz zaid taqwa. Berbekallah kamu sejak dari dunia ini dan ketahuilah sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya udah terus terang aja bekal dunia tadi. Apa tadi? Ada satu yang belum saya sampaikan. Lau ana ahlal qura amana wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum minal akhir. Ya, kalaulah seseorang, sebuah rumah, sebuah RT RW dan sebuah negeri bertakwa, kami banjirin dari langit dan dari bumi itu berkah. Sayangnya mereka itu mengingkari, kami azab mereka dengan dosa-dosa mereka itu. Ya. Jadi orang bertakwa itu akan diberikan kemakmuran, kemewahan. Kalau misalnya kemakmuran duniawi ini berlimpah kekayaan membahayakan imannya, Allah ganti dengan lautan ilmu yang nilainya juga sama. Bapak-bapak kaget barangkali ya, seorang yang bertakwa sempurna akan sanggup mengelola sebuah negara dengan sempurna. Kalau misalnya kalau Bapak yang saya nggak datang, tapi kalau MPR saya ngundang saya jelasin. Seorang yang bertakwa sempurna akan sanggup mengelola sebuah negara. Enggak sekarang kayak ini, datang ini lagi pemimpin semeraut, datang lagi pemimpin semeraut, datang lagi pemimpin semeraut, datang lagi pemimpin. Mudah-mudahan di besok di Pak Anies jangan begitu ya. Makanya saya kirim WA kemarin-kemarin, tolong saya tuh simpatisannya Pak Anies, tapi Pak Anies kok belum apa-apa, sudah melanggar yaitu di Al-Baqarah 177 dan wal maufuna bi ahdi idza adu, yaitu melanggar memenuhi janji jika berjanji. Jadi kalau misalnya ada tertulis atau lisan, Pak AHY, kamu jadi wakil saya. Nah, itu jangan dilanggar. Saya juga enggak begitu senang kalau ini. Saya senang dengan Muhaimin ini, saya lebih senang. Tapi yang saya tidak senang, jangan sampai melanggar. Tapi kalau pernyataan itu tertulis atau tidak, maka pendapat saya ini saya cabut. Ya. Nah, tadi yang terakhir apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zaid taqwa. Berbekallah kamu dari dunia sampai akhirat, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bagaimana enggak hebat bekal dunia yang tadi aja tuh, enggak takut ini semuanya loh. Itu bekal dunia. Nah, bekal akhiratnya tadi, lillazina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya bagi orang bertakwa itu surga yang disediakan oleh di sisi Allah. Apa? Jadi seluruh yang saya sampaikan itu Allah untuk sesuai dengan tema saya pagi ini, dahsyatnya takwa. Nah sekarang jadi persoalannya, ya udah kalau gitu mau jadi bertakwa, kenapa sih? Jadi nanti tanda-tanda takwa itu kerjakan itu. Contoh, tanda takwa itu ada 28. Ya, tapi kita nggak bisa hari pendek, mungkin akan kita sambung nanti. Itu tanda takwa itu di surat Al-Baqarah itu 2-4 itu ada 6. Pertama, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu inilah suatu kitab yang tidak ada keraguan-raguan. Kalau tidak ada keraguan-raguan berarti yang ada hanya kepastian yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa? Yaitu mereka percaya kepada yang gaib. Bu, orang-orang nggak mau tuh sembahyang tahajud, sembahyang duha, sembahyang ini kalau nggak percaya kepada yang gaib. Apaan sih masa gitu-gitu? Katanya sholat duha bisa datangi rezeki. Saya nggak percaya.
Jadi kalau mereka tidak percaya kepada gaib, tuh sholat duha, sholat sunnah, apalagi sholat tahajud, nggak mau. Ya. Nah kemudian tanda nomor 2 apa tadi? Yu'minuna billahi wal apa namanya? Zalikal kitabul la allazina yu'minuna bima alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma mengerjakan sholat. Jadi sholat itu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Masuk Islam sholat, terus diperbaiki sampailah sempurna keislamannya. Diperbaiki, sempurnalah keimannya. Diperbaikilah, sempurnalah kan takwanya. Berlebih itu lagi takwa prima, orang yang paling hebat ibadahnya itu. Tuh. Kemudian ini lagi yang lebih parah yang enggak dilakukan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini umat ini paling enggak mau berinfak. Apalagi kalau saya kemukakan sekarang persentasenya tahu enggak Bapak? 20%. Ustaz dari mana tahu tuh persentase 20% itu. Jadi gini Pak, kalau di zaman masa perang, berikanlah hasil peperangan itu, ganimah itu 20% untuk Allah dan Rasulnya. Itu kan lagi perang keras namanya, perang keras. Jadi kalau sekarang ini bukan perang keras, namanya perang lunak, ya, dengan bisnis, dengan perdagangan begini itu. Berapa hasilnya? Berikan 20%. Karena ini tanda-tanda iman jangan dikerjakan nanti kalau udah tua bangka. Sejak balik berakal dulu. Berapa hutang-hutang kita sama Allah? Gara-gara bertahun-tahun tidak membayarkan infaknya. Ada hutangnya 3 juta, ada yang jutanya sampai 10 miliar, macam-macam itu. Karena dia merasa kalau udah sedekah, udah sholat ke masjid, udah selesai. Nggak bisa begitu. Ya, jadi yang 3 itu aja sudah kita langgar. Belum lagi nanti sampai 28 tanda tangga itu. Nah itulah maka seperti contoh ya. Itu di surat Al-Baqarah 17 ya. Itu ada tanda-tanda takwa itu memperhatikan orang-orang miskin. Itu kalau betul-betul dilaksanakan nggak ada itu PKI itu tidak akan lahir. PKI ini lahir dulu sejak zaman dari Eropa, ya zaman dulu adalah kebencian orang-orang miskin terhadap orang-orang yang kaya. Sampai bapak-bapak tahu Louis ke-16 sama istri Maria Antoinette dipenggal kepalanya karena udah kelewatan amat, rakyat udah nggak makan nasi aja diperas. Jadi Louis 16 sama istrinya Maria Antoinette dipenggal kepalanya, ditiang gulitan. Ya kalau itu kalau kita ini maaf kata Pak ya, ada seorang haji nggak usah disebutnya. Di tengah sana itu ada seorang ibu-ibu. Saya lihat di rumahnya ada palang salib. Nah, tapi dia pakai orang Muslim dia. Saya masuk, ibu Kristen ya? Iya Pak. Dulu saya Muslim. Kok jadi bisa begitu? Jadi rupanya ada juga misioner itu datang dengan pakai jilbab, datanglah ke rumahnya dia itu. Oh, ibu apa nih ya? Ibu mau nggak hidup ibu berubah? Kenapa? Datang sebelah ini ya. Situ ada aktivitas Kristen Stradarici. Baik, dia datang. Nah, ibu di sini ibu bukan dianggap orang miskin, tapi seorang hamba Allah sama hamba Yesus yang mulia yang ini. Ibu lihat itu, Yesus yang lagi begini, itu yang menawar kasih ke seluruh alam ini Bu. Ibu punya anak 2 ya, mulai bulan ini seluruh biaya sekolah anak ibu dan ini kami tanggung. Tapi ibu terimalah dia sebagai juru selamat ya. Masuk, karena otaknya juga nggak ada, bodoh masuk. Di depannya haji dengan rumah 3 tingkat. Astagfirullah. Jadi yang melahirkan komunisme, apa kata orang komunis di ajaran? Wahai kaum proletar, kamu kalau tidak bersatu, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya rantai belenggu. Diajarkan sejak Lenin dulu begitu tuh. Sampai sekarang.
Jadi layani tuh orang miskin tuh begini. Dibeliin rumah nggak usah bayar-bayar, bikin rumah susun mereka sana. Nggak akan terjadi komunis tuh. Sekarang kan ini komunis gaya baru, biar komunis gaya apa kayak intinya bebaskan kemiskinan. Bapak-bapak, kalau saya terusin nanti ngantuk ya, tapi ini belum selesai. Mungkin nanti ada bagian kedua, insya Allah nanti akan kita lanjutkan karena kita belum membicarakan jalan menuju takwa dan tanda-tanda orang bertakwa. Kiranya untuk sampai di sini dulu. Insya Allah untuk lain kali kita ketemu lagi. Pesan untuk bapak-bapak yang sudah lanjut usia dan ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Ya, sekali lagi kepada bapak-bapak yang sudah lanjut usia dan kepada ibu-ibu yang sudah. Bapak-bapak belajar kan rajin kan karena udah bisnis, udah kali ke masjid nuntut ilmu. Kalau nanti pada saat bapak, oh ini dia nih dosa yang saya langgar, katakan sama anak, katakan sama cucu, nah ini yang bapak langgar sekarang nih, akhirnya bapak begini-begini. Ketemu lagi kesalahan kedua, sampaikan sama anak, sampaikan kepada cucu. Ketemu lagi kesalahan tiga, karena bapak punya waktu nuntut ilmu, begitu ketemu. Contoh, Nabi bilang, kalau kamu mencari istri atau suami, ya, yang cantik, yang ganteng, oke. Kemudian dari keluarga berbobot, oke. Kemudian kaya raya, oke. Tinggalin yang tiga D dulu. Kamu lihat dulu agamanya. Kalau agamanya bagus, kamu akan bahagia sepanjang masa. Tetapi kalau agamanya tidak bagus, kamu akan sengsara sepanjang masa. Ini contohnya banyak Pak. Saya punya keluar sepupu gitu. Dia kawin cinta. Katanya sama suaminya, lu kalau mau masuk kalau mau nikah masuk Islam dulu, siap. Lah cuma bilang begitu ya mau. Kalau orang mau masuk Islam dia lihat dulu paling kurang setahun sholat baru kita terima. Ini enggak, baru cuma kata-kata kamu kalau mau dengan saya masuk Islam, siap. Akhirnya setelah punya anak satu, apa kata suaminya? Kita terpaksa berpisah. Kenapa? Hatiku siang malam diganggu oleh Yesus. Kenapa kamu kembali menjadi domba-domba yang sesat? Masuk lagi sekarang terlunta-lunta itu perempuan. Itu satu, saya udah ngeliat di mana-mana. Jadi bapak ini kan udah nggak punya sering ngaji. Ketemu kesalahan, sampein sama anak. Nah ini gara kesalahan bapak sekarang jadi begini. Ya sekarang bapak sakit-sakitan. Kenapa? Dulu memang Tuhan udah bilang kami jadikan malam itu untuk istirahat. Terus bapak kerjanya malam-malam terus. Akhirnya sekarang paru-paru bapak nggak sehat. Kalau mau cari kerja ya, tolong jangan yang kerja malam. Lagi juga kerja malam, yang kerja malam siapa bapak ibu? Yang kerja malam tuh kalau nggak rampok, maling, pelacur. Kita ikut-ikutan, ya. Kami jadikan malam itu untuk istirahat, kami jadi wajalan nahar, ma'asya, kami jadikan siang itu untuk kamu mencari nafkah, kami jadikan malam untuk kamu istirahat. Allah sengaja siang-siang itu dari pohon-pohon keluar oksigen, malam-malam yang keluar CO2. CO2 itu racun. Saya punya teman sini meninggal usia 40. Dikorek memang waktu muda dia tuh kerjanya malam begadang dulu. Saya ulang siapa yang kerja malam? Kelelawar, kalau enggak pelacur, rampok, maling. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa ini pengajian sebenarnya belum selesai, nanti belum lagi mengenai tanda-tanda takwa, kemudian jalan menuju takwa, tanda-tanda takwa yang mendadak. Insya Allah lain kali ketemu lagi. Saya mau 2 jam lagi saya mau ceramah nih, cuma bapaknya nggak kuat nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ulang lagi, saya mau 2 jam lagi, bapaknya nggak kuat nanti. Bapak juga punya urusan lain ya Pak ya. Ya begitulah.
pertemuan mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat yang dan tidak. Sebenarnya Pak, saya ada tanya jawab ya. Kalau mau kita tambah 10 menit untuk tanya jawab silahkan. Dan saya tuh kalau memberikan jawaban sampai orang itu pulang, Bapak udah puas 100%. Itu. Jangan nanti 50% pulang-pulang dia masih bawa unek-unek itu enggak. Di sini juga kita jawab 100% tuntas begitu. Kita tambah 10 menit lagi, barangkali ada yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Film. Ya silakan. Baik, bismillah. Syukran Ustaz atas pemaparan yang telah disampaikan tadi. Saya akan bertanya terkait dengan ayat Al-Quran bahwasanya orang yang bertakwa akan senantiasa diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap masalah yang dia hadapi gitu ya. Tapi kenyataannya orang-orang yang bertakwa justru mereka sering mendapati banyak sekali ujian dan cobaan gitu ya. Yang kadang menjadi salah satu penyebab di mana banyak orang tergelincir daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala sebab daripada kesulitan yang ia hadapi begitu Ustaz. Sehingga seperti tadi katakan bahwasanya banyak orang yang tergadai akidahnya seperti itu ya karena akibat banyak hal-hal yang memang terkait dengan ekonomi atau sebagainya gitu ya. Sedangkan Al-Qur'an mengatakan akan diberikan jalan keluar gitu. Tapi kadang-kadang banyak orang yang justru tidak bisa memanfaatkan daripada janji ini gitu ya. Sehingga banyak orang yang tergelincir daripada akidah yang menyimpang begitu Ustaz. Gimana Ustaz tanggapan Ustaz gitu? Iya. Jadi kalau misalnya kita menginginkan yang 19 tadi, penuhi syaratnya, penuhi tanda-tanda takwa itu. Nanti kalau seluruhnya kita penuhi, otomatis itu berjalan itu yang 19 tadi itu. Setiap kesulitan ada jalan keluar dan rezekinya mengalir banyak. Kalau rezekinya nggak banyak diganti dengan ilmu. Nah itu pasti. Jadi kalau misalnya kita setiap ada masalah nggak ada aja jalan keluarnya, periksa takwa kita. Dan ini nanti akan kita lanjutkan insya Allah pada pengajian langsungnya tanda takwa itu tadi. Ya nggak sempurna takwanya. Lihat sholatnya aja bagus apa enggak, suka enggak berinfak. Mengenai masalah berinfak ini saya baru kaget. Rupanya enggak mau berinfak itu menggiring manusia kepada kebinasaan. Munfiqu bima razaqakum wa la talqa aydiyakum ila tahluka. Berinfaklah kamu jangan kamu giring diri kamu kepada kebinasaan. Ya. Jadi Allah sudah janji berinfak bayar 700. Allah berinfak bayar 700 kali lipat 700. Nah, sekali kita tidak berinfak, pembayaran 700 enggak jalan. 2 kali kita tidak berinfak, 700 kedua enggak jalan. 3 kali kita tidak berinfak, pembayaran 700 kali enggak jalan. Nah, kalau terus-terusan seumur hidup enggak berinfak, ya hancur. Sakit-sakitan lah inilah itu. Saya selidiki itu. Selidiku, oh ini, itu bahaya sekali kalau kenapa? Ya, kalau sedekah itu dibayar Allah cuma 1 sampai 10. Tapi kalau infak dibayar Allah itu 700 kali lipat. Kenapa? Karena kalau sedekah itu supaya orang itu jangan sampai kelaparan. Tapi kalau infak itu untuk menghidupkan agama. Jadi karena menghidupkan agama, Allah bayarnya juga tanggung-tanggung 700 kali lipat. Jadi sekali enggak berinfak, hilang pembayaran 700 kali. Enggak 2 kali, 3 kali, ya terus ya. Ayat tadi, jangan kamu giring diri kamu kepada kebinasaan. Ya, binasa.
mulai dulu istrinya sakit-sakitan, mulia sakit-sakitan, macam-macam, anaknya nggak lulus sekolah. Kenapa? Allah sengaja memberi pembayaran istimewa untuk infak, tapi karena kita tidak tahu, jadi kalau saya pernah duduk di masjid, datang tukang bakso, ya panggil Mas, mau jadi orang kaya nggak? Oh, Bapak ini siapa sih nggak mau jadi orang kaya? Mas, penghasilan bakso satu hari berapa? Kalau ada 100.000, keluarkan infak 20.000. Nanti lihat. Ini buktinya, saya ambil buktinya. Di Riau itu ada bapak-bapak jual sayur. Dari pinggir pantai ke pinggir pantai. Dapat dikeluarin 20% dapat. Terus bisa bikin sepuh-sepuh emas. Dapat 200.000, dikeluarin 40.000, pokoknya 22%. Terus bisa bikin toko emas. Oh, dapat 1 juta, keluarin 200.000. Saya singkat cerita, di Blok M itu ada toko emas Andalas atau apa ya, 3 toko emas. Itulah orangnya. Dan punya rumah makan Padang dari Jakarta sampai ke Merak sana. Satu. Contoh dua, di Medan barangkali Bapak pernah dengar ya, penerbit Maju, percetakan Maju Medan terbesar di Sumatera Utara. Itu keluarga udah dianjurkan banget udah kecil-kecilan, infak. Mulailah percetakannya, toko bukunya makin besar. Infak. Maju terus sampai percetakan terbesar di Medan Sumatera Utara. Dan di Medan itu ada namanya Hotel Garuda, dia yang punya. Ya. Jadi orang-orang tidak mau berinfak itu anunya jadi jelek. Dia nggak yakin Tuhan tuh besok masih hidup. Dia ya seolah-olah Tuhan tuh besok mati, jadi nggak akan bisa lagi bayar sama dia. Itulah orang-orang yang pelit itu ya. Di Quran dikatakan orang yang telah diselamatkan dari pelit, sungguh ya dia telah mendapat kebaikan yang banyak dari Allah. Sama dengan ditahan-tahan duit. Besok Tuhan masih hidup, ngasih kamu rezeki, kenapa ditahan-tahan? Kasih aja. Ya, begitu. Kalau orang balikin bertanya sama saya, Bapak ngomong-ngomong infak, Bapak jalanin apa enggak? Saya enggak akan membicarakan perinciannya, saya hanya akan menyampaikan firman Allah. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu melakukan yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kemurkaan Allah kalau kamu menyampaikan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Saya enggak mau berinci, apa Bapak melakukan enggak tuh? Infak. Saya tidak akan membicarakan terperinci apa yang saya lakukan. Saya hanya menyampaikan ayat yang tadi itu aja. Itu As-Saff ayat 1, 2, 3 itu. Demikian. Ada atau satu lagi aja deh tanya. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi berkenaan dengan poin kalau nggak salah 11 ya, tentang masalah orang yang bertakwa itu selalu dibimbing. Bu, coba keras sedikit Bu ya. Iya, ya Ustadz. Poin ke-11 tentang bahwa orang yang bertakwa itu dibimbing oleh Allah dalam memilih tentu dalam masalah kebenaran. Dan kita ingat bahwa perintah Allah ya bahwa harus dalam berislam itu secara kafah. Tapi pada kenyataannya banyak orang-orang yang rajin ibadahnya, bahkan sunnah-sunnahnya, baca Qur'annya, tahajud, saum sunnah dan sebagainya. Tapi ketika berkenan dengan masalah pemikiran misalkan, itu tidak bisa terarah pada hal yang dibimbing Allah. Misalkan masalah pemilih pemimpin, tidak bisa punya kepekaan bahwa ini akan menyelamatkan umat atau mencelakakan umat. Gitu. Kemudian dalam masalah tadi su'ur atau seleranya juga gitu seperti itu. Itu gimana Ustadz agar ketakwaannya itu bisa menjadikan orang-orang yang beriman itu juga punya kepekaan hal seperti itu gitu. Tidak hanya berkenan dengan masalah rajin dalam hal ibadah-ibadah mahdoh saja. Sehingga kita layak mendapatkan tadi keberuntungan negeri yang makmur itu. Ya, sudah Bu. Ya, jadi Bu, seluruhnya ini kembali kepada ketidaksempurnaan takwa. Baik jalan-jalannya belum kita tempuh. Contoh, Bu.
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 63, khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Pegang teguh oleh kamu apa yang kami turunkan kepadamu. Maksudnya Quran ini hafal. Wazkuru itu artinya hafal. Wazkuru ma fihi la'allakum. Bagaimana mau dihafal, cumanya bisa bacanya doang, artinya nggak tahu apanya mau dipegang, artinya nggak tahu. Situ perintahkan Allah yang ikut campur tangan suruh menghafal. Jadi bukan hanya menghafal ayatnya, menghafal artinya. Jadi akibat nanti kalau takwa kita tidak sempurna, terjadilah bermacam-macam hal, termasuk yang ibu tanyakan tadi. Ya, jadi kita mesti belajar takwa itu kayak seperti orang di matematika ya, perguruan tinggi. Teliti. Nanti ketemu, oh ini yang saya langgar pantas, saya nggak dapat ini. Oh ini yang saya langgar pantas, saya nggak dapat ini. Jadi Bu, sempurnakan nanti takwanya. Nanti kalau itu Tuhan sudah berjanji, kalau kamu bertakwa nanti berjanji Tuhan, bukan janji kita. Kalau janji kita, Tuhan, kalau bertakwa penuhi syarat-syaratnya nanti manfaat dan keutamaan akan kita peroleh. Ya, jadi Bu, kekurangan lain ya. Ada Bu, ibu-ibu rajin sholat tahajud, sholat duha, sholat ini. Tapi ada amalan yang dilanggar dia berat sekali. Akhirnya begitu aja. Ya, ibu-ibu rajin tahajud, rajin sholat duha, rajin. Tapi ada amalan yang dia langgar hebat sekali. Dan dikasih tahu nggak mau tahu. Ya, akhirnya begitu. Jadi kalau itu janji Tuhan, sempurnakan takwa kamu, nanti kamu akan mendapatkan janji-janji Allah yang 19 tadi itu. Gimana Bu? Ya Bu, cukup Bu? Sebenarnya nggak cukup, tapi kalau kita lanjutin ntar bisa 1 jam lagi. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, semoga insya Allah kita dapat melanjutkan lagi. Sebenarnya untuk kaum ibu ada satu sianti judul bagaimana menjadikan anak-anak kita generasi berlian. Ibu-ibu pengen nggak kalau anaknya tuh senilai RI 1 dan orang terkemuka di dunia? Pasti ibu mau, tapi nanti saya jelaskan insya Allah pada ceramah nanti. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.